Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita dalam memahami fenomena kehidupan ini terkadang ada hal-hal yang di luar dugaan kita, bahwa sebegitu jauhnya Al-Quran menggambarkan tentang apa yang harus kita raih, apa yang harus kita miliki untuk dapat menjadi hamba Allah yang baik, yang bisa menebarkan kebaikan untuk kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, disinilah Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam surat Shad ayat 35 berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Telah berkata Nabi Sulaiman alaihi salam, "Ya Tuhan, ampunilah aku. Dan anugerahkanlah aku kerajaan, kekuasaan yang tidak diberikan kepada satu orang pun setelah aku. Sungguhnya Engkau Tuhan Zat yang Maha Memberi." Jika kita renungkan ayat ini, sungguh menarik. Ada dua yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, beliau minta sesuatu yang tentunya nilainya amat mahal, yang melebihi segala-galanya dari apapun yang ada di dunia ini, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman terlebih dahulu meminta kepada Allah agar dirinya diberikan ampunan. Rabbighfirli, ya Rabb, ampunilah aku. Karena dengan ampunan dari Allah segala-galanya akan menjadi selamat dunia dan akhirat. Dan ampunan juga merupakan satu sarana seorang hamba mendapatkan jaminan untuk dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dalam awal doanya, sebagaimana dalam gambaran ayat tadi. Nabi Sulaiman memohon untuk sesuatu yang abadi, yang kekal selama-lamanya, yaitu sekali lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Tetapi Nabi Sulaiman pun juga tidak lupa untuk berdoa, memohon, meminta untuk sesuatu yang bisa dimanfaatkan sepanjang hidupnya, sepanjang umur yang Allah berikan kepadanya, agar bisa banyak memberikan maslahat, kebaikan, manfaat dunia akhirat juga untuk banyak orang. Mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah, membangun negeri dengan nilai-nilai pembangunan yang positif, yang baik, bangunan mental, spiritual, bangunan moral, akhlak, intelektual. Dan itu semua akan bisa lebih banyak dicapai, diperoleh dengan kekuasaan. Karena itu Nabi Sulaiman langsung juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di."
Anugerahkanlah untukku ya Allah kekuasaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah aku. Meminta sesuatu yang paling ideal, yang paling maksimal. Dan ditutup permintaan Nabi Sulaiman dengan menyebut salah satu asma Allah. Innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau adalah zat maha pemberi. Ini salah satu bentuk tawassul bi asma'illahi azza wa jalla. Dengan salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dari ayat ini kita bisa mengambil juga satu kesimpulan bahwa berbicara tentang kekuasaan. Yang tentu saja ini masuk dalam tema-tema pembicaraan seputar masalah politik. Tentu tidak menjadi selalu negatif konotasinya. Karena Nabi Sulaiman dalam Al-Quran ayat tadi berdoa khusus meminta hal tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian konsekuensi kekuasaan itu dijalankan untuk sebaik-baiknya kemaslahatan umat manusia. Oleh karenanya betapa pentingnya kekuasaan, kekuatan, kewenangan. Saudara-saudara kita umat Islam di Palestina sampai sekarang belum bisa merdeka karena tidak ada kekuasaan atau kewenangan yang cukup kuat untuk menghantarkan mereka menjadi bangsa yang merdeka. Tapi mudah-mudahan akan selalu ada pemimpin-pemimpin negeri yang dengan kewenangan dan kekuasaannya bisa membantu kemerdekaan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Mudah-mudahan surat Ar-Ra'd ayat 35 tadi memberikan inspirasi yang positif, yang baik pada kita sekalian tentang betapa pentingnya sebuah kekuasaan. Tentu saja syaratnya tetap harus dijalankan dengan amanah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fina fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.